Nah, kita sambut kehadiran Bapak-Bapak terhormat ini, Bun. Oke, selamat siang, Pak. Pagi, di Beijing kayaknya masih dingin. Dingin bukan karena masih itu ya, masih pagi, tapi kamu lagi musim dingin. Selamat pagi, Pak Dubes, Pak Wakil Dubes, ada Pak Atas Perdagangan. Ada bisa mohon di spot, ada 2 orang, ada bertiga layarnya. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi dengan Pak Handito Yuwono. Iya, betul Pak. Saya Handito Yuwono, sebelah saya ada. Ya, salam kenal. Saya Parulian Silalahi, mewakili Pak Duta Besar Johari Oratmangun. Ya, terima kasih banyak Pak Wakil Dubes, Pak Parulian Jos Andreas Silalahi ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung. Dan pagi hari ini kami tadi barusan memulai Pak konferensi ekspor internasional dengan melihat Export Outlook 2024 dan tadi secara resmi tadi Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Pak Beni Sutrisno yang juga pembina dari Sekolah Ekspor meresmikan program kita, dan barusan ada perwakilan dari Kementerian Koperasi UKM mewakili Pak Menteri Koperasi mengangkat gitu bagaimana kita masih bisa semangat. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong ekspor ini kan nggak harus memperhatikan pasar terbesar dunia ada di Tiongkok ini. Nah, kita perlu update nih Pak Wakil Dubes, bagaimana ini tahun depan 2024, apakah kita masih bisa optimis ataukah kita harus pesimis? Mohon arahan dari Pak Parulian Silalahi mewakili Pak Duta Besar Indonesia di Beijing. Silakan Pak Parulian. Ya, terima kasih banyak kembali Pak Handito dan kepada Ibu Bapak sekalian, para peserta sekolah ekspor yang luar biasa ini. Saya juga baru mengetahui dan mempelajari sedikit latar belakang dan sejarah, walaupun singkat tapi perjuangan panjang kelihatannya dari Pak Handito Yuwono ya untuk merealisasikanlah sehingga kita bisa bertemu pada saat ini. Ini suatu kehormatan bagi saya dan KBRI Beijing. Saya di sini kembali mewakili Pak Dubes, Pak Johari Oratmangun yang memang karena penerbangannya jadwalnya agak bentrok, ini harus ke bandara. Jadi dengan timing pertemuan kita pada hari ini kurang pas sedikit, tapi beliau sudah sangat eager dan meminta kami untuk bisa turut serta di sini. Saya belum tahu apa Pak atas perdagangan kami Pak Budi sudah join juga di sini. Hadir Bapak. Sudah ada nih. Nah, saya di sini didampingi beserta Pak Budi Hansya dari sebagai atasnya perdagangan pada KBRI Beijing. Jadi nanti karena saya harus mengaku dulu nih, saya termasuk penugasan baru di KBRI Beijing ini. Jadi baru sekitar 3 bulan Pak Handito. Tapi semoga dengan informasi atau paparan yang ada singkat yang ada pada kami nanti bisa turut memberikan gambaran bagaimana terkait dengan perkiraan atau antisipasi kita terhadap ekspor Indonesia khususnya ke RRT pada tahun 2024 ini. Saya coba, atau Pak Budi bisa bantu share ini ya, paparannya ya. Oh, sudah ada ya. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin kita langsung lihat ke halaman kedua. Jadi mungkin mohon maaf kalau ini mungkin saja agak mengulang karena mungkin sudah tentunya sekolah ekspor ini mempelajari dengan seksama bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara mitra dagangnya. Kalau boleh sedikit mengulang atau merujuk kembali, memang kita lihat pertumbuhan kita ini di tengah situasi global, terutama mungkin 2-3 tahun lalu dengan pandemi yang ada, kita masih bisa dengan cukup membanggakan dan bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita berjalan dengan stabil dan positif ya. Dan kita di sini
berada di sekitar 5%, ya. Tentu kita memang berharap bisa lebih di atas itu, terutama kalau kita bagi ibu bapak sekalian yang mengetahui rencana jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi ya di 2024 atau sebelumnya, bahkan harapannya sekitar 2036 atau 2038. Nah, kita memang memerlukan pertumbuhan ekonomi yang mungkin sekitar 6 sampai mungkin 7%. Nah, ini yang mungkin setelah kita melampaui masa pandemi, ya, kita harus memang bekerja keras untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan baru. Nah, ini peran besar dari pelaku-pelaku ekspor kita, UMKM yang akan bertumbuh besar, walaupun memang ukurannya mungkin mikro, kecil, menengah, tetapi karena ini jumlahnya banyak, itu yang akan secara bersama-sama menyumbangkan kepada pertumbuhan kita. Nah, ini yang kita harapkan, semoga terutama yang para muda-mudi menjadi generasi yang akan menikmati Indonesia Emas 2045, harapan kita bisa kita menyaksikan Indonesia lepas dari yang seringkali disebut mungkin di media atau para ahli namanya jebakan pendapatan menengah, middle income trap. Nah, inilah yang menjadi kunci, karena kalau kita mungkin ikuti bersama, Indonesia sudah sekitar hampir 28 tahunan berada dalam middle income. Dan biasanya itu 32 tahun lah batasnya sebuah negara itu bisa berada dalam suatu pendapatan menengah untuk bisa lepas naik ke pendapatan tinggi. Karena dalam berbagai pengalaman negara lain di dunia, terutama mungkin di Amerika Latin, kita melihat seperti Argentina, Brasilia, yang akhirnya walaupun mereka sebetulnya sudah puluhan tahun yang lalu sudah lebih maju dari kita, tetapi mereka akhirnya terjebak dalam pendapatan menengah. Nah, kita tidak ingin mengikuti negara-negara yang sedikit terjebak, sehingga kita ingin mencontoh negara yang bisa lepas dari negara pendapatan menengah. Contohnya adalah Korea Selatan, tentunya Jepang, ya, dan mungkin juga China dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana pertumbuhan global yang ada, terutama dengan negara mitra kita. Kita lihat di sini, misalkan Tiongkok salah satu pelaku ekonomi global yang sangat besar saat ini, dan diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan mungkin akan bisa menjadi ekonomi terbesar di dunia. Itu mengalami juga kontraksi pertumbuhan akibat pandemi tentunya, dan juga mungkin sekarang ini dengan kondisi global adanya sejumlah konflik, entah itu Rusia dengan Ukraina, atau ketegangan-ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, ataupun di Laut Cina Selatan, dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan masih berkisar pada sekitar 5%-an ya untuk di Tiongkok. Lalu Amerika Serikat sedang coba rebound, ya, tetapi mereka juga sebagai perekonomian terbesar saat ini juga masih berusaha keras untuk bisa pulih. Dan kita bisa lihat di sini ada Jepang, India yang masih relatif tinggi, dan kita juga lihat bersama bagaimana kondisi dengan Korea Selatan. Itu adalah mitra dagang utama Indonesia. Nah, dalam hal ini Tiongkok tentunya adalah tertinggi kedua setelah India. Oleh karena itu, kita sebagai sebuah negara, terutama dalam mau menyikapi bagaimana kita berekspor, tentu harus memberikan perhatian khusus lah untuk bagaimana kita mengelola, membina, mengembangkan hubungan ekspor impor kita dengan Tiongkok. Kita ke halaman berikutnya. Untuk distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha yang ada pada perekonomian kita. Nah, kita itu memang leading sectors-nya ada di industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi yang juga terus tumbuh pesat. Nah, lalu juga ada 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu transportasi, pergudangan,
jasa lainnya, lalu juga akomodasi dan makanan minuman. Dari sini nanti Ibu Bapak sekalian sudah bisa memetakan di mana para UMKM memposisikan dirinya, sektor-sektor mana ataupun lapangan usaha apa yang menjadi minat maupun keahliannya. Nah, dari sisi produksi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi kita itu didorong oleh peningkatan aktivitas produksi, mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan dari mancanegara, lalu juga terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional. Nah, yang internasional ini saya kira penting kita sadari sebagai sesuatu yang mungkin istilahnya apa ya, trickle down effect-nya atau multiplier effect-nya itu sangat tinggi, karena itu berbicara tentang persepsi. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian melihat ada sejumlah event internasional yang coba kita fasilitasi, mohon itu kita harus sikapi dengan sangat baik. Contohnya adalah pertandingan olahraga kelas internasional, ya FIFA, usia U20 atau selanjutnya sejumlah misalkan konser musik. Karena persepsi negara lain terhadap apa yang ada di Indonesia itu penting untuk menjadi apa namanya setting dari hubungan perdagangan kita ke hal-hal lainnya. Jadi ini suatu aktivitas yang memang secara khusus harus kita rancang, harus kita rencanakan agar bisa mendapatkan persepsi yang kondusif, yang pas bagaimana Indonesia itu siap untuk menjadi bagian dari global supply, ekspor dan impor yang ada. Nah, memang adanya kegiatan politik menjelang pemilu itu harus kita juga tunjukkan bagaimana kita negara sebagai demokrasi yang sangat besar walaupun masih muda, tetapi kita bisa memperlihatkan suatu proses yang aman, nyaman, ya, dan tertib sehingga sangat menjadi apa namanya perhitungan bagi seluruh pengusaha asing dalam melakukan hubungan kerja bisnis dengan Indonesia. Selanjutnya tentunya leading sectors yang mengindikasikan adanya potensi untuk peningkatan ekspor komoditas dari sektor tersebut adalah Tiongkok, yang saat ini terus terang memang benar kita memiliki hubungan bilateral yang cukup baik, sangat baik, lagi sangat tinggi. Nah, ini pun bagi Ibu Bapak sekalian, bagi yang mungkin belum mengenal atau belum mempelajari secara khusus, harus kita akui memang Tiongkok ini sebagai sebuah perekonomian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, harus kita perhitungkan. Nah, dalam hal ini kita akui, bahkan bukan saja kita, seluruh negara lain di dunia ini harus mengakui akan peran atau porsi dari perekonomian China yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu kita harus memang memperkuat diri atau mempersiapkan diri juga bagaimana kita sebagai mitra yang setara, yang sejajar, ya, yang sama kuat untuk berinteraksi atau siap untuk berinteraksi, baik itu adalah kegiatan ekspor terutama tentunya, maupun mau nggak mau ada sejumlah impor yang masih tetap dilakukan dengan RRP. Selanjutnya, satu hal yang mungkin perlu saya ungkit di sini adalah masalah e-commerce Indonesia. Nah, kita bisa lihat di bagaimana proporsi dari pangsa pasar cross border e-commerce Indonesia, terutama dengan China. Kita lihat di sini adalah 43% berasal dari Tiongkok untuk cross border e-commerce Indonesia. Ini memang sebagian besar mungkin oleh UMKM, ya, yang mungkin kita juga sudah ikuti bagaimana ada apa namanya tingkat kita coba tata niagakan bagaimana ekspor impor melalui berbagai platform e-commerce yang ada di Indonesia, misalkan di Tokopedia atau Shopee ataupun yang terakhir TikTok. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia China itu dalam ekspor impor komoditas seperti
e-commerce ini cukup kuat juga selain dari hasil pertambangan, pertanian ataupun infrastruktur. Penting juga untuk kita pelajari secara khusus, persiapkan diri secara khusus bagaimana kita bisa menyikapi cross-border e-commerce di Indonesia yang sangat intens dengan Tiongkok. Selanjutnya mungkin untuk lebih mengerucut lagi ke Tiongkok, ada beberapa potensial komoditi ekspor Indonesia yang mungkin patut kita coba cermati bersama di halaman berikutnya. Adalah pertama mungkin sarang burung walet ya. Ini sesuatu hal yang kita sudah mungkin banyak dengar. Ya, bisa ya ke halaman berikutnya. Muncul ya. Mungkin sebelumnya satu lagi. Ini halaman terakhir. Ya. Sarang burung walet itu untuk ke China secara khusus itu sangat masih besar potensi peluangnya untuk ditingkatkan. Nah, ini ada di sebagian daerah Kalimantan, ada juga di beberapa daerah di Sumatera. Pertemuan kami dengan para importir sarang burung walet di Tiongkok, para pengusahanya, mereka memang mengakui bahwa kualitas sarang burung walet Indonesia itu memang sangat baik dan berbeda dari mungkin negara lain yang juga mengekspor sarang burung walet seperti Malaysia misalkan dalam hal ini. Jadi ini kita patut syukuri, namun untuk itu kita perlu terus meningkatkan masalah standarisasi, kualitas, ya hal-hal yang mungkin Ibu Bapak sekalian dalam sekolah ekspor juga pelajari bagaimana kita bisa memberikan kepastian supply, kualitas, standarisasi, itu memang penting sekali dilakukan. Tidak juga tertutup kemungkinan bagaimana kita mencoba ya istilah yang sekarang populer, hilirisasi dalam sarang burung walet ini. Kalau memang ada nilai tambah, proses nilai tambah yang bisa kita lakukan dari sekedar sarang burung walet itu dalam bentuk raw diekspor. Nah, ini perlu kita bisa pelajari, cermati bersama. Memang kelihatannya konsumsi sarang burung walet di kita tidak setinggi, memang utamanya ada di China. Nah, memang dalam hal ini jarak harus kita perhitungkan, bagaimana itu bisa tetap ada keunggulan komparatif, membuat proses hilirisasi itu ada di Indonesia, di dekat lokasi produksi dari sarang walet. Lalu berikutnya, ini slide-nya hilang ya. Itu adalah tentang kelapa. Kelapa ini juga cukup lumayan tinggi diimpor dari Indonesia, tetapi kita masih melalui negara perantara. Dalam hal ini mungkin maksud kami masih ada pesaing seperti di Thailand, Vietnam maupun Filipina. Nah, Indonesia padahal memiliki potensi yang cukup besar dengan ketersediaan lahan, tentunya dengan kontur geografi kita untuk buah kelapa ini yang semakin besar minatnya di China ini. Ya. Jadi ini bagi teman-teman yang berada di kawasan yang cocok untuk melakukan perkebunan kelapa, mungkin bisa saja menjajaki dan mencoba untuk melihat peluang ekspor yang masih terbuka lebar di RRT. Lalu berikutnya adalah buah durian. Buah durian ini juga masih ada potensi untuk diekspor ke RRT. Ya, kita lihat di sini angkanya masih bisa meningkat sekitar 2 kali lipat dari yang ada. Nah, ini kembali adapun sejumlah ekspor
durian kita itu masih melalui negara ketiga. Jadi ada semacam perantara dari Indonesia ke Thailand atau Vietnam dahulu, baru masuk ke pasar Cina. Nah, tentu untuk meningkatkan daya saing kita, kalau memang ada negara perantara bisa kita hindari, itu akan memberikan benefit atau keuntungan maupun nilai tambah yang lebih besar lagi kepada kita. Nah, ini memang sangat terkait dengan ilmu ataupun praktek maupun ekosistem dari tata niaga kita maupun ekspor kita. Nah, disinilah baiknya sekolah ekspor itu berada sehingga bisa membahas berbagai hal yang akan memberikan lingkup atau lingkungan yang sangat baik bagi setiap produk ekspor dari Indonesia ke mancanegara. Nah, yang terakhir tentunya adalah kopi. Kopi adalah juga memiliki potensi yang besar di Tiongkok ini. Mungkin sebagaimana kita lazim tahu, Tiongkok sebetulnya aslinya adalah peminum teh, tetapi tren untuk meminum kopi di sini terus meningkat. Kalau kita sedikit bercerita, memang seperti kota Shanghai itu terkenal sebagai satu kota dengan jumlah kafe yang tertinggi mungkin di dunia ya. Jadi ini suatu tren pasar yang sangat baik kita cermati dan syukur-syukur karena kopi kita memang sudah cukup terkenal dan memiliki peluang atau potensi yang besar. Ini kita manfaatkan juga. Jadi bagi ibu bapak sekalian yang memang sudah bergerak di perkopian, mungkin nanti bisa mencoba untuk terus menjajaki peluang ekspor kopi ke China ini. Tentunya ada asosiasi-asosiasi yang bisa mendukung, Kadin tentunya, ataupun kami di sini nanti boleh mungkin nomor kontak kita share. Ada Pak Budi sebagai atas perdagangan yang spesifik menangani upaya ekspor produk Indonesia ke Tiongkok untuk kita coba fasilitasi sebisa mungkin, gitu ya. Saya kira ini mungkin beberapa hal yang mungkin kami bisa share kepada teman-teman yang mulia di sini untuk bisa memperkaya bagaimana melihat atau mencoba menjajaki pasar Tiongkok sebagai pelaku ekspor Indonesia. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita. Kalau mau ada sesi diskusi ya, saling memperkaya. Mungkin kalau tidak bisa semua saya jawab, nanti saya juga selain akan meminta bantuan Pak Budi, ataupun nanti kita bisa kontak lebih jauh lagi untuk kita persiapkan sejumlah pertanyaan ataupun informasi yang dibutuhkan ibu bapak sekalian. Saya kira mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.